Video ini saya tujukan kepada kalian yang saat ini sedang bingung bagaimana caranya kita mengajukan pinjaman di KUR Bank BRI, sedangkan kita sendiri tidak memiliki toko. Oke, simak videonya, jangan di skip karena saya akan bahas tuntas di video kali ini. Halo guys, balik lagi di channelnya Bang Riko. Oke, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman kepada kalian bagaimana sih caranya kita mengajukan pinjaman KUR BRI sedangkan kita sendiri tidak memiliki toko. Oke, di video kali ini saya akan bahas tuntas tentang pengalaman saya dalam mengajukan KUR BRI sedangkan saya sendiri waktu itu belum memiliki toko. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk mendukung channel ini. Kalian subscribe channel ini, kemudian like, komen, dan share ke media sosial kalian. Serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru seputar channel ini. Bank BRI di tahun 2024 ini sedang membuka KUR usaha mikro untuk kalian para pelaku usaha, UMKM, dan juga lain sebagainya. Namun banyak dari kalian yang tidak mengetahui bagaimana sih caranya kita mengajukan pinjaman KUR BRI tersebut dan persyaratan apa saja yang sekiranya dibutuhkan untuk melengkapi persyaratan tersebut. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan bahas tentang persyaratan apa saja yang diperlukan ketika kita akan mengajukan pinjaman di KUR BRI. Namun sebelum kita ke topik pembahasannya, saya akan sedikit cerita tentang pengalaman saya ketika saya sudah diterima pinjaman saya di KUR BRI di tahun kemarin, tepatnya di tahun 2023. Oke, sebelum kalian datang ke kantor cabang dari BRI terdekat di tempat kalian, usahakan kalian browsing dulu kira-kira pembukaan KUR BRI tahun 2024 ini sudah dibuka apa belum. Ketika sudah dibuka, kalian langsung saja datang ke kantor cabang BRI terdekat di tempat kalian. Di situ langsung saja kalian temui CS-nya, kalian tanya kira-kira pembukaan di cabang ini itu KUR-nya sudah dimulai apa belum ya. Kalian tanya kepada CS-nya seperti itu. Ketika kalian mendapatkan jawaban sudah, otomatis nanti kalian akan diarahkan ke mantrinya. Kalau dalam bahasa di tempat saya itu namanya mantri, orang yang ngurusi KUR di tiap daerah itu ya teman-teman. Kemudian kalian nanti akan diberikan semacam tabel angsuran seperti itu, tabel pinjaman seperti itu ya teman-teman. Di sana ada beberapa persyaratan yang harus kalian lengkapi. Kemudian di situ juga dicantumkan nama-nama dari mantrinya tersebut atau nama-nama dari petugas yang mengurusi KUR BRI tersebut. Kemudian ketika kalian sudah mendapatkan apa yang namanya tabel dari pinjaman KUR tersebut, silahkan kalian menghubungi salah satu nomor yang tertera di lembaran tersebut, karena di situ ada beberapa mantri yang bertugas di daerah kalian. Jadi kalian chat langsung salah satu dari mantri tersebut, kemudian kalian tanya-tanya tentang seputar KUR tersebut, kemudian kalian tanya-tanya tentang persyaratan-persyaratan apa yang harus kalian lengkapi ketika kalian akan mengajukan KUR di tahun 2024 ini. Dan nantinya mantrinya itu akan menjawab ya teman-teman, kira-kira persyaratan apa yang diperlukan nanti bisa kalian lengkapi. Oke, ini pengalaman saya waktu itu setelah saya diberikan lembaran tabel angsuran, itu saya langsung menghubungi salah satu nomor WA yang tercantum di dalam lembaran tersebut. Saya hubungi salah satu mantrinya, kemudian saya tanya-tanya tentang pembukaan dari KUR BRI pada tahun 2023 tersebut. Jadi waktu itu si masnya bilang bahwa untuk tahun 2023 waktu saya tanyakan itu, waktu itu belum dibuka ya teman-teman. Jadi saya nunggu, kalau nggak salah sekitaran 1 bulan saya nunggu. Kemudian saya tanya lagi kepada masnya, Mas kira-kira kapan ya KUR ini mulai dibuka? Kemudian masnya jawab, dipersiapkan saja mas, kelengkapannya seperti fotokopi KTP, kemudian fotokopi KK, kemudian fotokopi surat nikah, dan lain sebagainya. Jadi saya disuruh mempersiapkan itu dulu. Jadi ketika nanti sudah dibuka,
otomatis kan saya sudah memiliki persyaratan tersebut sudah saya lengkapi. Jadi seperti itu. Kemudian selang beberapa hari si masnya WA lagi untuk minta foto KTP sama foto kakak ya teman-teman. Katanya untuk pengecekan di BI checking. Jadi di BI checking ini kita akan diperiksa ya teman-teman. Kira-kira kita itu mempunyai tanggungan atau angsuran yang telat atau tidak. Di situ nanti akan direkap semuanya, akan dicek. Ketika nanti kita tidak memiliki masalah dengan angsuran sebelumnya, maka otomatis BI checking kita bersih ya teman-teman. Namun sebaliknya ketika pengecekan kita itu buruk, maka kita otomatis tidak ada kesempatan untuk mengajukan pinjaman di KUR BRI tersebut karena kemudian selang beberapa hari kemudian, waktu itu di tanggal 13 Mei ya teman, tanggal 12 Mei itu saya di WA lagi sama Pak Mantrinya ini, di WA suruh membuat surat NIB, surat izin usaha. Jadi saya disuruh buat surat izin usaha. Waktu itu saya bingung ya teman-teman, padahal saya sendiri kan belum memiliki toko karena saya mengajukan KUR BRI ini untuk membuat toko, sedangkan saya sendiri belum mempunyai toko. Kemudian saya tanya kepada masnya, Mas, ini saya kan belum memiliki toko. Terus misalkan kan ini istri saya itu sedang mempunyai usaha membuat snack gitu Mas ya, membuat snack kotak dan lain-lain, istilahnya jajanan itu. Terus saya infokan kepada bapaknya, masnya itu, kira-kira bisa nggak Mas? Terus masnya bilang, oh bisa Mas, nggak apa-apa, pokoknya nanti sampai minta surat izin usahanya ke balai desa yang sekiranya itu usaha jenengan itu sudah berlangsung selama 6 bulan. Jadi waktu itu saya langsung ke balai desa minta surat izin usaha itu untuk kelengkapan administrasi dari pengajuan KUR BRI tersebut. Oke, setelah saya mendapatkan surat izin usaha dari balai desa, saya kemudian mengirimkan surat tersebut kepada Mas Mantrinya tersebut. Kemudian Mas Mantrinya bilang, oke Mas, besok lusa saya akan ke rumahnya jenengan untuk melakukan survei lokasi. Kemudian hari berikutnya masnya datang ke rumah saya dan survei di rumah saya. Di situ masnya bertanya-tanya tentang persyaratan-persyaratan tersebut. Kemudian bertanya tentang kira-kira KUR ini digunakan untuk apa saja. Terus kemudian masnya mau pinjam berapa, itu semuanya ditanyakan waktu survei tersebut. Kemudian setelah kami berbincang-bincang agak cukup lama, kemudian masnya pamit untuk berpindah ke tempat berikutnya. Dan kemudian masnya yang dulu itu ada survei di 2 tempat yang berbeda. Kemudian selang 1 hari dari hari survei sebelumnya, saya tanya kembali kepada masnya tentang kira-kira pencairannya itu kapan Mas. Kemudian masnya bilang, loh Mas, belum ada info toh, seharusnya hari ini sampai tanda tangan ke Bank BRI. Jadi waktu itu kan saya belum ngerti ya teman-teman. Akhirnya masnya bilang, oke Mas, kalau begitu besok saja masnya ke kantor cabang BRI terdekat untuk minta tanda tangan pencairan ke Mbak CS-nya, seperti itu. Dan waktu itu besoknya itu tanggal 16 Mei ya teman-teman, 16 Mei tahun 2023. Jadi waktu itu saya langsung besoknya berangkat. Pada tanggal 16 itu saya tanya ke Mbak CS-nya kalau saya mau tanda tangan pencairan dari pinjaman saya waktu itu. Waktu itu mbaknya tanya atas nama mantri siapa Mas. Saya beritahu atas nama mantri ini. Kemudian oke Mas, silahkan nanti masnya ajak istrinya ke sini untuk tanda tangan. Jadi seperti itu. Karena kenapa kok saya harus mengajak istri saya? Karena kan status saya sudah menikah. Dan untuk pinjamannya sendiri itu mengatasnamakan atas nama istri saya. Kemudian setelah saya tanda tangan selesai, kemudian mbaknya menawari kepada saya, kira-kira untuk pencairannya itu ditransfer apa cash. Jadi kalau ditransfer itu nanti saya dibuatkan rekening baru
untuk proses pencairan. Jadi waktu itu saya belum memiliki yang namanya rekening BRI ya teman-teman. Jadi saya dibuatkan rekening baru. Jadi rekening baru ini untuk memudahkan kita ketika kita nanti akan melakukan pembayaran angsuran dari KUR BRI tersebut. Kemudian setelah rekening saya jadi dan juga ATM-nya sudah diberikan kepada saya dikasih lembaran yang berisi tentang pencairan dari pinjaman saya. Di situ dituliskan pinjaman nominal sekian juta dan di bawahnya ada tanda tangan saya dan juga tanda tangan istri saya. Kemudian untuk angsurannya itu bisa ke nomor yang sudah tertera di lembaran tersebut. Jadi ini adalah lembaran yang diberikan kepada saya dari mbaknya CS tersebut. Oke teman-teman, itu tadi adalah sedikit pengalaman saya tentang pinjaman pertama kali di KUR BRI. Jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan pinjaman untuk yang pertama kali di KUR BRI pada tahun 2024 ini, kemungkinan persyaratannya sama ya teman-teman, atau mungkin ada sedikit perubahan yang nantinya bisa kalian tanyakan ke CS-nya langsung atau ke mantri yang ada di daerah kalian. Jadi persyaratannya itu ketika kalian sudah berkeluarga ya, paling ya cuma KTP suami istri, kemudian fotokopi KK, kemudian fotokopi surat nikah, kemudian foto usaha kalian ya teman-teman. Misalnya kalian punya usaha apa itu, usahakan difoto dan dikirimkan ke Pak Mantrinya tersebut. Kemudian juga ada BPKB. BPKB itu bisa BPKB sepeda motor maupun BPKB mobil ya teman-teman. Kemudian berikutnya, pokoknya intinya itu kita sering-sering berkomunikasi dengan Pak Mantrinya. Kira-kira kita memiliki kendala apa yang sekiranya bisa kita atasi, jadi kita sampaikan ke Bapak Mantrinya tersebut. Dan yang gak kalah penting adalah nanti hasil dari PI checking itu yang menentukan kira-kira kita itu bisa lolos atau tidak. Karena jika kita tidak lolos, maka ada kemungkinan kita tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan pinjaman di KUR BRI tersebut. Namun jangan berkecil hati, kalian masih ada satu opsi ya teman-teman. Karena ketika kalian misalkan tidak lolos, kalian bisa menggunakan nama istri kalian. Karena itu nanti akan menjadi pertimbangan dari Pak Mantrinya tersebut. Karena biasanya kalau kalian misalkan tidak lolos, kemudian dialihkan ke nama istrinya, otomatis kira-kira 80% kalian nanti akan lolos ya teman-teman, seperti itu. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Oke, untuk mendukung channel ini jangan lupa kalian subscribe, kemudian like, komen, dan share ke media sosial kalian, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru seputar channel ini.